Jadi pada intinya di pertengahan tahun ini sebenarnya roller coaster banget sih ya secara mental di tahun ini. Di awal tahun aku belajar yang namanya konsep rezeki. Konsep rezeki itu kayak gimana sih? Secara konsepnya doang, nggak bener-bener real yang aku tuh ngerasain gini lah gitu loh, enggak. Jadi belajar konsepnya aja. Kemudian setelah itu aku berusaha untuk menerapkan hal itu. Di beberapa pekan terakhir aku merasakan manfaatnya dari belajar dan mempercayai konsep rezeki yang aku baru belajar. Karena aku berusaha untuk menerapkan konsep rezeki itu dan akhirnya membawa aku untuk belajar yang namanya bangun bisnis lagi dengan mindset yang lebih benar. Bangun personal branding lagi, ayo belajar lagi. Kamu tuh masih gak tahu apa-apa. Dan akhirnya membawa aku ke permasalahan yang baru. Ternyata aku, Nadira ini, belum menjadi Nadira. Dan mungkin itu gak ada hubungannya sama rezeki. Tapi itu hubungannya dengan aku dan diriku sendiri sampai akhir hayat. Alhamdulillah sih, sama Allah dikasih kesempatan buat kenal diri aku lagi yang baru. Diri aku yang aku bilang selama ini ke diri aku sendiri, ini adalah Nadira 3.0. Nadira 1.0 adalah Nadira yang penuh dengan rasa sakit dan trauma. Nadira 2.0 adalah Nadira yang berusaha untuk melepaskan segala rasa sakit itu, mengikhlaskan dan memaaf, berusaha untuk bangkit dari rasa sakit. Dan Nadira 3.0 adalah seorang yang setelah lepas dari semua itu, ada langkah selanjutnya, yaitu membantu orang lain. Dan itu adalah Nadira yang sekarang. So, PR aku sekarang adalah harus berani untuk menjadi diri sendiri tanpa takut tekanan dari orang lain, tekanan dari sosial, tekanan dari kanan kiri lah, mau dikritik orang kayak gimana, harus berani. Dan itu adalah PR aku, entah sampai bulan apa, pokoknya sampai aku lulus. Ya insya Allah semoga bisa cepat sih ya. Jadi aku minta doanya juga ke teman-teman, semoga bisa segera terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Allah mau. Oke, gitu aja perjalanan aku secara singkat di beberapa pekan terakhir. Apa yang aku pelajari dan apa yang harus aku kerjakan di bulan-bulan berikutnya. Saat kita itu mau membangun sesuatu, kita tuh harus melawan diri kita sendiri. Aku yang nggak bisa ngomong, aku yang nggak bisa menatap kamera. Dulu tuh aku nggak bisa sama sekali menatap kamera kayak begini tuh nggak bisa. Benar-benar langsung kagok, nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang nih, aku bisa ngomong kayak gini tuh tanpa skrip sama sekali. Cuman ini tuh nggak baik sih sebenarnya. Tetap harusnya pakai skrip sih. Cuman karena ini modelnya curhat, it's okay. Aku harus menghadapi diriku yang ketakutan dengan pandangan orang lain. Dan aku kira aku tuh sudah selesai dengan hal itu. Tapi ternyata mentor aku bilang, enggak, kamu belum selesai. Kamu tuh masih kalah mental. Wah mampus ya, kayak wah kena banget nih aku itu. Iya sih benar gitu, benar aku emang kayak gitu. Aku harus berani jadi diri aku sendiri, dan itu adalah something yang sangat mahal. Nggak diajarin di sekolah, karena kamu di sekolah kamu tahu, kamu tuh harus menjadi seseorang yang lain biar bisa lulus, ya nggak? Kamu sekolah, kamu kuliah, dan saat masuk kerja pun kamu tuh nggak dibolehin jadi diri kamu sendiri, sadar nggak? Saat kalian kerja, kalian tuh nggak dibolehin jadi diri sendiri. Kenapa? Karena kamu tuh harus nurut sama perusahaan, harus nurut sama atasan. Kecuali yang ini jarang banget ya. Ada yang memang pas banget kamu tuh masuknya di situ, itu kamu emang suka banget, dapat perusahaan yang sekelas Paragon gitu, yang sebagus itu bisa aja. Tapi aku ngomong mayoritas dari kita tidak seberuntung itu. Oke, mayoritas dari kita itu tidak seberuntung dapat orang-orang sekelas Paragon, dapat orang-orang sekelas yang mendahulukan Allah dulu sebelum bisnisnya. Jarang yang kayak gitu. Jadinya apa? Kita itu gak dibolehin jadi diri sendiri. Dan di saat seperti ini, aku di-challenge sama mentor aku. You have to be yourself. Emang aku tuh orangnya gimana sih? Mikir kan. Ya aku ini harusnya kayak gimana sih sebenarnya? Dulu kamu tuh sudah pernah berhasil. Jadi diri kamu sendiri tuh kamu berhasil loh. Coba yuk kita balik lagi, kita uji lagi, kita cari lagi. Kamu yang sebenarnya tuh kayak gimana? Tampillah apa adanya. Mau dihujat orang, sudah suatu kepastian kamu dihujat orang. Orang baik aja itu masih dihujat orang. Nabi Muhammad itu masih dihujat orang, apalagi aku.
Aku cuma orang muslim biasa gitu. Nggak ada yang embel-embel apa, nggak ada. Aku bahkan nggak bisa ngomong diriku sendiri itu orang baik, itu nggak bisa. Cuman karena ini adalah untuk aku menyampaikan suatu kebenaran yang jarang sekali dilihat sama orang, jarang dilirik sama orang, karena itu menyakit, karena itu sangat akan merubah pandangan hidup mereka, yang nantinya hidup mereka itu harus berubah di saat mereka tahu kenyataan. Dan apa yang ingin aku sampaikan adalah bahwa hidup kita itu nggak cuma sekedar gimana caranya bayar tagihan, entah tagihan rumah tangga, entah tagihan sekolah anak, tagihan apapun. Hidup kita nggak berhenti sampai di situ. Itu hanyalah sebagian kecil. Ada maksud dari Allah. Kenapa sih kamu tuh dilahirkan di sini tuh buat apa? Kenapa kamu dikasih kesempatan hidup itu buat apa? Dan itu adalah sesuatu yang ingin aku sampaikan. Jadi kalau mau, bukunya ada di deskripsi ya. Kalian download aja tuh gratis. Thank you buat udah nonton sampai akhir. See you on the next episode. Bye bye.